Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo merespon langkah Dr. Tifa yang mengajukan pra-peradilan dalam perkara tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi meminta Dr. Tifa untuk mengikuti pokok perkara agar kasus ijazah dirinya segera tuntas. Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mempertanyakan alasan Dr. Tifa dalam mengajukan pra-peradilan kasus tudingan ijazah palsu miliknya. Jokowi menyebut jika Dr. Tifa yakin ijazahnya palsu, maka sebaiknya segera dibuktikan di persidangan pokok perkara. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti. Tidak malah pra-peradilan. Biar perkara ini segera selesai. Masalah ini bisa segera selesai. Kalau untuk sidang rencana besok dari Pak Jokowi seperti apa, Pak? Kalau siap hadir kalau hadir, kan sudah saya sampaikan saya akan hadir membawa ijazah SD, SMP, SMA dan nanti yang S1 yang sekarang di Kejaksaan, semuanya akan kita tunjukkan. Jokowi juga lagi-lagi menegaskan siap hadir di persidangan dengan membawa seluruh dokumen akademik miliknya termasuk ijazah. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro Anyus melaporkan. Pakar telematika yang juga tersangka fitnah ijazah Jokowi, Roy Suryo, menjawab pernyataan mantan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo yang menantangnya mengikuti sidang pokok perkara di PN Jakarta Timur dan bukan malah melakukan pra-peradilan. Roy Suryo justru menyebut Jokowi tidak mengerti hukum. Kami juga menantang ya, menjawab. Kan ada orang di sana yang bilang, kalau berani ya langsung pokok perkara. Orang itu tidak ngerti hukum. Saya pastikan orang yang bicara di Solo itu tidak ngerti hukum. Dia baca dulu ya kitab undang-undang hukum acara pidana. Kalau ada yang namanya pra-peradilan, itu menunda pokok perkara. Kalau dia melakukan malah nabrak, nyuruh itu, dia melanggar hukum, dia harus ditangkap malah. Sidang lanjutan gugatan pra-peradilan Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda sidang adalah pembuktian dari pemohon. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang lanjutan gugatan pra-peradilan yang diajukan oleh Tifauzia Tiasoma atau Dr. Tifa Jumat siang. Agenda sidang merupakan pembuktian dari pemohon. Dalam sidang kali ini, tim Dr. Tifa menghadirkan sejumlah bukti. Salah satunya putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Dr. Tifa juga membantah mangkir dari persidangan sebelumnya. Ia pun menyatakan pihaknya menunggu banding dari JPU. Ya, tidak benar bahwa saya tidak hadir. Saya ada di pada tempat tersebut. Tetapi Anda semua juga bisa melihat melalui live streaming yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur bahwa persidangan boleh dikata tidak jadi dilakukan. Ya, karena pastilah hakim dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur tahu bahwa kami sedang menjalankan sidang pra-peradilan di PN Jakarta Selatan. Oleh karena itu maka sidang kemarin berlangsung amat sangat singkat. Pada amar putusan yang sudah diketok palu oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sudah jelas ya, 23 Juli 2026 sudah jelas bahwa sidang saya sudah dinyatakan batal demi hukum, ya. Artinya sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Sebelumnya dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sebelumnya dalam sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, tim jaksa meminta Dr. Tifa kembali melakukan wajib lapor. Permintaan ini pun dinilai kuasa hukum Dr. Tifa sebagai keraguan-raguan JPU terhadap status Dr. Tifa. Sidang pembacaan dakwaan Dr. Tifa yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur ditunda hingga 27 Agustus 2026. Penundaan dilakukan karena Dr. Tifa tidak hadir di persidangan. Sebelum sidang ditutup, jaksa penuntut umum meminta majelis hakim mewajibkan Dr. Tifa melakukan wajib lapor.
Namun hal itu dinilai kuasa hukum Dr. Tifa mencerminkan keraguan-raguan tim jaksa atas status Dr. Tifa. Panggil kembali akan kami panggil kembali untuk kesempatan berikutnya. Namun sebelum sidang ditutup, kami ingin menyampaikan untuk melakukan permohonan mewajibkan terdakwa melakukan wajib lapor kembali kepada kami majelis, karena menghadirkan terdakwa pada persidangan juga merupakan salah satu tugas dari penuntut umum, dan pada saat dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti, terdakwa ini sepakat untuk kooperatif, dan salah satu nilai kooperatifnya adalah untuk dipanggil apabila ada wajib lapor. Demikian majelis. Maaf ya, nanti seperti yang sudah saya sampaikan masih ada kesempatan memanggil. Jadi berikutnya kita tetapkan begitu ya. Begitu ya Pak ya. Mohon maaf ya Pak ya, karena di sini terdakwa belum hadir, penasihat hukum untuk mewakili gitu ya, belum mendampingi. Enggak, kita nanggapi begini aja. Dikatakan Tidak usah Pak ya. Kalau memang wajib lapor kembali, berarti statusnya tersangka. Saya belum menetapkan kalau wajib lapor kembali. Jadi dipanggil terlebih dahulu untuk persidangan hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Begitu ya. Karena ada pukul 09.00 gitu ya. Ya, sidang selesai ditutup. Majelis Hakim pun belum menyanggupi permintaan jaksa terkait wajib lapor Dr. Tifa. Selanjutnya sidang akan kembali digelar pada Kamis 27 Agustus 2026 mendatang. Dari Jakarta, tim Liputan News melaporkan. Sidang pra-peradilan jilid 4 yang diajukan Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan gugatan ini masih berfokus pada pengujian keabsahan status pencekalan Roy Suryo ke luar negeri oleh Polda Metro Jaya. Setelah sempat ditunda pada 7 Agustus lalu, sidang pra-peradilan jilid 4 Roy Suryo kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kali ini Roy Suryo menggugat terkait status pencekalan ke luar negeri dirinya oleh Polda Metro Jaya. Agenda sidang adalah pembacaan permohonan pra-peradilan yang disampaikan tim kuasa hukum Roy Suryo. Dalam permohonannya, tim kuasa hukum Roy menyatakan pencekalan atas diri pemohon telah kadaluarsa dan tidak berlaku lagi. Sidang yang juga dihadiri oleh tim Bitkum Polda Metro Jaya selaku termohon berlangsung kurang lebih selama 1 jam. 2 atau 3 hal. Pertama soal pencekalan. Jadi pencekalan itu pertama harusnya memang sudah berakhir, dan yang kedua harusnya Mas Roy dalam kondisi yang tidak lagi dicekal. Tetapi pencekalan awalnya itu sendiri sudah cacat hukum karena tidak disampaikan kepada tersangka, dalam hal ini Mas Roy. Jadi kita mengatakan tidak hanya sudah berakhir tapi juga cacat hukum. Ada bukti nggak bahwa saya tidak menerima pemberitahuan SPDP dan lain sebagainya? Jelas. Padahal dengan mudahnya harusnya termohon itu bisa menyampaikan kepada saya, karena saya itu selalu tertib. Mulai dari awal November sampai dengan terakhir wajib lapor, dan itu sejumlah 30 kali saya sudah wajib lapor. 2 atau 3 minggu pertama itu seminggu 2 kali, Senin Kamis, berikutnya setiap minggu. Itu kan ada kesempatan. Kalau memang penyidik mau melakukan pada saat itu, pada saat wajib lapor, surat itu disampaikan. Ini loh ada perkembangan SPDP. Ini loh ada surat pencekalan. Saya pastikan saya tidak menerima sama sekali. Jadi itulah makanya kami ajukan pra-peradilan yang keempat ini. Terkait agenda lanjutan persidangan, saat ini belum dapat dipastikan dan masih menunggu jadwal resmi yang akan ditentukan oleh majelis hakim dalam beberapa pekan ke depan lantaran ada beberapa hari libur nasional. Dari Jakarta, Selena Yahya, Ade Supriyatna, iNews melaporkan.